Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Riksi Rikmansah. Di sebelah saya perkenalkan, saya Nurlina Agustin dari SDN Banyu Mekar 1. Di sebelah saya Raden Bambang Nur Arianto dari SDN Labuan 3. Assalamualaikum Pak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Bang, kebetulan dalam hal ini saya selaku observer. Di sini saya ingin tentunya menjadi pengamat, insya Allah nanti untuk Pak Bang. Tapi sebelum itu ada praobservasi yang perlu saya sampaikan kepada Pak Bang, dan juga mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bang. Ya. Baik Pak Bang. Jadi dalam pelaksanaan observasi ini saya hanya ingin menanyakan ini adalah apakah nanti di sini didiskusikan ini nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari coach. Ya Pak Bang ya. Ini nanti akan kita diskusikan berdasarkan pada rubrik penilaian. Ya Pak Bang ya. Baik. Pak Bang, di sini juga nanti Pak Bang jangan lupa ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya. Yang dimana prinsip coaching itu terdiri dari 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Ya Pak Bang ya. Iya Pak. Baik, sebelum itu di sini akan ada pertanyaan untuk Pak Bang ya. Pertanyaan yang pertama, Pak Bang. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan? Baik Pak Cik, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan observasi nanti yaitu mencoba menggali semua yang ada di potensi yang ada di Koci, biar nanti Koci dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga beliau nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia sedang hadapi. Oke. Jadi kompetensi yang akan Bapak perkembangkan atau kembangkan itu kan apakah nanti berkaitan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa atau berbobot, ataukah mengembangkan kompetensi seperti hadir secara penuh atau yang bagaimana Pak? Nanti pada kegiatan observasi saya akan mencoba menghadirkan secara penuh untuk juga sebagai mitra si coach untuk dia mengeksplorasi diri supaya bisa mengembangkan potensi. Oke, baik Pak Bams ya. Nah lantas di sini kompetensi manakah yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya akan mencoba menghadirkan secara penuh Pak untuk terhadap peran coach sehingga mudah-mudahan dengan adanya peran saya atau menghadirkan secara penuh akan membantu coach dan juga membantu mengembangkan untuk potensi yang dia miliki. Oh baik, jadi kompetensi yang ingin secara spesifik kita observasi atau yang akan diobservasi itu berarti berkaitan dengan bagaimana hadir secara penuh ya Pak Bams, dan juga terkait dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak Bams ya. Pak Bams itu nanti yang akan kita coba observasi secara spesifik ya Pak Bams ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Bams, nah indikator yang mana yang diinginkan oleh Pak Bams? Apakah tadi ya yang sesuai dengan prinsip coaching? Indikator yang masih kembangkan pada kegiatan observasi yaitu kemitraan dan proses kreatif akan mengembangkan potensi juga akan saya gali ya. Cuma nanti di proses observasi saya akan mengambil indikator yang kemitraan dan proses kreatif. Oh baik Pak Bams, itu ya indikator yang
Abang inginkan itu kemitraan serta proses kreatif. Baik Bapak. Mungkin itu saja Bapak dari hal ini yang saya tanyakan, kemudian semoga pada kegiatan ini, karena saya di sini adalah selaku observer ataupun pengamat, semoga sukses dan berjalan dengan baik ya Pak Bang ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bambang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Tadi saya dengar Ibu mengulas sebentar mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Tentang Ya. apa Ibu ya? Iya betul Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya Pak Bambang ya, tapi nggak lagi sibuk kan Pak. Nah, baik Pak Bambang, jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini yaitu tentang karena saya kurangnya waktu Pak Bambang ya, jadi banyak sekali waktu yang saya tinggalkan untuk anak, karena saya banyak sekali pegangan, yaitu sebagai operator juga ya, terus kemudian di sekolah juga ada kegiatan juga, terus sebagai guru kelas juga, jadi alhasil kadang saya banyak sekali meninggalkan kelas gitu Pak, jadi saya belum fokus ke kelas, jadi ya seperti itu. Baik, ini topik yang sangat menarik Bu ya. Jadi dengan banyaknya kegiatan Ibu di luar sana, sehingga kegiatan Ibu sebagai pendidik terabaikan ya, seperti kegiatan tadi sebagai sekolah, sehingga anak banyak terabaikan di kelas ya. Ya. Nah, ketika menghadapi hal seperti itu, apa kira-kira atau rencana Ibu untuk mencoba memperbaiki atau hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk bisa merubah atau ini lakukan untuk supaya anak ini tidak terbengkalai ya, karena tugas sebagai pendidikan tentu membutuhkan waktu yang fokus di sekolah ya. Apa rencana Ibu yang akan Ibu coba lakukan? Baik Pak Bambang, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan cara membagi waktu ya, mengatur waktu antara pekerjaan pokok dengan pekerjaan sampingan yang lain. Kemudian bisa juga kalau seandainya saya sedang ada kegiatan di luar, menggantikan dengan guru yang lain, memberikan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian bisa menggantikan dengan guru yang lain. Jadi rolling gitu Pak ya. Ya kalau enggak kalau setidaknya saya ada kegiatan besoknya, mungkin malamnya saya akan memberikan pelajaran atau materi tugas gitu Pak ya ke si anak, biar anak tuh belajar di kelas. Langkah-langkah yang sangat baik sekali ya. Jadi ketika kita bertugas di luar sekolah, anak tidak terabaikan di pembelajarannya, sehingga Ibu melakukan tukar jam dengan guru yang lain sehingga anak tetap bisa belajar di kelas ya. Nah, dari kegiatan yang akan dilakukan tadi, siapa saja yang akan dilibatkan? Yang saya libatkan rekan kerja saya di sekolah, yang pastinya itu kepala sekolah juga saya libatkan, karena mungkin saya lebih ke kepala sekolah meminta keringanan karena emang karena emang kegiatan banyaknya di luar, jadi di kelas kadang meninggalkan, jadi saya lebih ke kepala sekolah terlebih dahulu minta keringanan, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat yang supaya guru lain yang bisa menggantikan saya nanti kalau saya sudah tidak ada. Itu rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ya. Tentu saja waktu ya, mengenai waktu mungkin Ibu juga bagaimana mengatur waktu untuk agar Ibu itu tetap fokus kepada tugas Ibu di sekolah, apakah dilakukan setiap minggu atau setiap pekan, untuk karena kan tetap saja sebagai wali kelas kan si anak tidak mungkin selalu ditinggalkan oleh wali kelas sendiri ya, karena guru pengganti biasanya tidak terlalu fokus untuk mengajar pengganti. Apakah kegiatan ini akan Ibu lakukan setiap pekan atau akan meminimalisir kegiatan Ibu di luar? Yang akan saya lakukan kalau seandainya ada guru pengganti, mungkin saya akan menawarkan terlebih dahulu Pak ya dari kegiatan tersebut, lebih ke ayo siapa yang mau menggantikan saya terlebih dahulu. Nah kalau seandainya emang sudah tidak ada yang bisa menggantikan, baru
saya akan keberatan ya tidak keberatan seperti itu. Kemudian mungkin saya akan melakukan materi ulang Pak. Jadi yang kemarin belum tersampaikan mungkin Pak ya. Jadi saya akan mengulas kembali materi itu besoknya seperti itu. Jadi itu dia akan Ibu lakukan ya. Baik Ibu. Ketika Ibu melakukan hal itu, apakah antara misalnya nilainya biar nilai-nilai dari yang anak dapatkan ketika ada guru pengganti, apakah sama dengan ketika Ibu mengajar guru di kelas hasil belajarnya? Tidak Pak ya, tidak sama antara nilai yang digantikan oleh guru lain dengan saya mungkin tidak bakalan sama, karena yang lebih tahu ya. siswa itu kan wali kelasnya harusnya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi ya, peran wali kelas itu sangat menentukan sekali dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu, kemudian apakah rencana Ibu tadi setelah akan dilakukan ya, mudah-mudahan peran apa lagi atau rencana apa lagi yang akan Ibu lakukan selain yang tadi Ibu ungkapkan? Mungkin yang lebih intinya emang mengatur waktu, dan saya lebih fokus ke anak ya Pak ya. Jadi saya rencananya saya akan mengurangi jam-jam kegiatan-kegiatan di luar, jadi lebih fokus ke sekolah, ke siswa gitu. Karena kasihan Pak kalau saya tinggal-tinggal mulu ya. Rencana Ibu sangat luar biasa ya, saya juga sangat setuju sekali. Mudah-mudahan kegiatan Ibu di luar dapat lebih diminimalisir dan Ibu kembali fokus mengajar di kelas. Mudah-mudahan rencana Ibu ini dapat dilakukan sehingga anak-anak tetap dapat haknya sebagai pelajar, dan mudah-mudahan rencana Ibu itu akan berjalan dengan lancar. Baik Ibu, akan Ibu lakukan. Nah, terkait nilai dari siswa itu ya, nilai-nilai yang tadi katanya nilai siswa lebih rendah dibandingkan ketika Ibu mengajar. Nah, hal apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat di sekolah? Mungkin yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat ya, kolaborasi atau kerjasama ya. Itu pasti ya Pak ya. Terus saya akan mungkin yang akan saya lakukan adalah bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya diskusi tentang ketika si rekan sejawat itu mengisi kelas saya, bagaimana tentang sikap anak saya atau perilakunya. Kemudian dari situ kan saya udah tahu tuh kolaborasi. Nah baru di sana akan tindak lanjutnya seperti itu. Menarik sekali yang Ibu Lina sampaikan. Jadi ketika kita meninggalkan kelas itu ada semacam kolaborasi dengan rekan sejawat sehingga pemahaman materi siswa di kelas juga tidak berbeda jauh dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan kalau Ibu kemudian kalau boleh saya tahu apa yang ingin dicapai oleh Ibu di kemudian hari ketika misalnya ada guru pengganti yang menggantikan Ibu di kelas. Jadi yang ingin dicapai oleh Ibu itu kepada rekan sejawat yang Ibu ganti Ibu itu bagaimana? Khususnya buat ya, saya. Buat baik langsung aja. Baik Ibu Lina, mantap sekali langkah yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat mendapat dukungan atau motivasi dari khususnya dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendukung kegiatan Ibu di luar maupun di dalam kelas. Mudah-mudahan rencana Ibu itu dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Rencana yang tadi ungkapkan, kapan akan Ibu lakukan dan gimana? Yang akan saya lakukan mungkin secepatnya Pak ya. Jadi biar saya juga bisa fokus ke anak-anak juga tidak selalu saya tinggal dan tidak banyak kegiatan-kegiatan yang di luar. Mungkin secepatnya Pak 1 atau minggu 2 minggu saya juga akan mendiskusikan dengan kepala sekolah. Mantap sekali Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat agar mungkin tadi si anak tidak terbengkalai dan juga dapat melakukan tugas-tugas di luar tanpa meninggalkan tanggung jawab di dalam sekolah. Mudah-mudahan langkah-langkah Ibu itu dapat menambah semangat Ibu dan tidak menurunkan
kreativitas ibu dalam mengembangkan karir di luar maupun dalam sekolah itu. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Alhamdulillah setelah berkolaborasi dengan Pak Bambang, saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, mendapatkan solusi yang saya hadapi. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Alhamdulillah Ibu Lina, kalau Ibu Lina merasa sudah terungkapkan masalah yang Ibu hadapi, mudah-mudahan semua permasalahan itu dapat kita hadapi dan kita kembali dapat berdiskusi untuk permasalahan yang lain. Juga kebetulan sudah ada keperluan yang ini Bu, yang lain. Siap, Pak. Bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babang atas kegiatan yang dilaksanakan, sungguh luar biasa Babang. Saya selaku pengamat di sini ataupun juga sebagai researcher ya luar biasa Pak ya. Baik, Terima kasih Pak. Baik Bapak, di sini setelah saya melakukan pengamatan tadi ada beberapa pertanyaan Bapak ya. Bagaimana menurut Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi ya Bapak? Baik, terima kasih Pak Alexi atas pertanyaannya. Saya menilai performa saya selama pelaksanaan observasi cukup baik karena saya telah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Coach, sehingga Coach juga merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik, ya Bapak ya. Kemudian Bapak ya, apa yang membuat Bapak dapat menilai seperti itu? Karena selama pelaksanaan observasi tadi, si Coach merespon dengan senang hati atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga saya lihat Coach ini masih terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Baik, terima kasih Bapak. Kalau boleh nih Bapak ya, di sini saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan saya ya selaku observer tadi Bapak ya. Di sini saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan atau sebagai coach Bapak ya. Di sini saya lihat Bapak itu sudah memang melakukan sesuai dengan alur kita tadi ya Bapak, tujuannya kemudian melakukan identifikasi, kemudian rumusannya dan ini juga sudah Bapak tentukan, kemudian tanggung jawabnya pun juga ada. Ini yang boleh saya lihat. Kemudian yang saya lihat juga di sini Bapak dari sisi kemitraan juga luar biasa Bapak ya, kalau saya lihat juga di sini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga yang Bapak sampaikan atau Bapak tanyakan itu kepada si coach itu luar biasa. Coachnya masih baik dan berbobot gitu. Nah, jadi itu sudah sesuai dan menurut saya lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi ya. Bapak saya luar biasa. Terima kasih atas penilaiannya dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin, Bapak saya. Kemudian di sini bagaimana Pak Bang mendengar pendapat dari yang saya sampaikan? Baik, terima kasih Pak Alexi atas masukan atau pengamatan Bapak selama saya melakukan observasi. Alhamdulillah, ketika kita kegiatan pra observasi tadi, selama pelaksanaan observasi, semua rencana yang saya rencanakan di pra observasi telah saya laksanakan sebelumnya, sehingga Bapak selaku pengamat juga tadi Pak bilang sendiri telah memenuhi beberapa alutsista, antaranya tujuan, kemudian identifikasi masalah juga sudah tersampaikan, aku sudah tersampaikan pada kegiatan observasi, dan tanggung jawab juga sudah dilaksanakan pada kegiatan observasi yang telah saya laksanakan pada kegiatan. Baik Pak Bang, luar biasa ya. Namun demikian Pak Bang ya, saya juga di sini melihat hal-hal yang memang masih bisa sebetulnya dikembangkan. Misalnya tadi saat Pak Bang sebagai coach, yang saya harapkan itu nanti Pak Bang sampai lebih pengamatannya, kemudian melakukan sebagai coach coba lebih istilahnya apa ya, menjadi pendengar yang serius, kemudian lebih serius lagi, bahkan bukan dalam artian bukan tidak serius ya. Jadi
Oke, jadi yang sebetulnya yang kalau saya merujuk ke standarnya ya seharusnya Bapak itu bisa menghadirkan diri secara penuh, secara utuh. eh, jadi ya seperti itu Pak Bang. Jadi bagaimana pendapat Pak Bang sendiri? Baik Pak, mengenai hadiran istilah penuh dan mengembangkan pertanyaan lebih lebih berpotensi banyak mungkin di kemudian hari nanti akan saya coba rasakan, dan mungkin masukan-masukan Bapak itu akan saya jadikan catatan saya Pak ya, untuk lebih bisa mengembangkan diri lagi supaya lebih baik. Baik Pak Bang ya. Jadi itu saja ya Pak Bang ya. Di sini nanti yang saya akan tanyakan lagi adalah bagaimana rencana atau tindakan Pak Bang selanjutnya setelah eh, menjadi coach tadi Pak Bang. Rencana saya ke depan setelah saya melakukan kegiatan observasi selaku coach, mungkin akan lebih mengembangkan pengalaman saya sebagai coach pada rekan sejawat atau guru lain, sehingga guru lain atau rekan sejawat itu dapat bisa menerima atau bisa mengembangkan diri ketika mereka mempunyai permasalahan di sekolah. Oke Pak Bang, yang tadi Pak Bang sampaikan itu terkait bagaimana bisa mengembangkan potensi dan juga menjadi sebuah rekan atau mitra yang baik oleh rekan sejawat. Saya rasa itu bagus sih Pak Bang ya. Cuman kan begini Pak Bang, bentuknya nanti Pak Bang, kira-kira tindakan itu rencana akan seperti apa? Dan aksi ya Bung ya. Iya. Ke depan saya akan melakukan tadi sesuai dengan indikator yang ingin saya capai Pak ya, yaitu kemitraan dan proses kreatif juga sih, dan mengembangkan potensi mungkin akan lebih saya kembangkan kembali, sehingga ketika proses coach itu ketiga indikator itu dapat saya sampaikan atau dapat saya kembangkan di kegiatan coach. Dalam bentuk seperti apa nanti Pak Bang ketika melakukan kemitraan tadi ya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu gitu ya, nanti itu kira-kira akan seperti apa ya Pak Bang melakukannya tindakannya? Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih istilahnya lebih dapat mengeksplorasi si coach, sehingga apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh coach itu dapat diungkapkan dan dapat dia praktekkan di sekolahnya atau di kelas tempat dia. Oke, itu hal yang bagus Pak, hal yang sangat luar biasa Pak Bang ya, terima kasih. Nah selanjutnya ini Pak Bang dalam diskusi kita hari ini ya Pak ya, kira-kira apa yang sudah terbayang oleh Pak Bang sendiri ketika akan melakukan atau meningkatkan performa lebih dalam area ini? Tampilan Pak ya, performa yang ingin saya coba kembangkan itu performa yang menghadirkan secara penuh, performa yang dapat mendengarkan sebagai pendengar yang baik pada posisi, sehingga apa yang mereka sampaikan itu dapat saya dengarkan dengan baik, sehingga mereka dapat istilahnya mengembangkan atau mengeksplorasi diri pos itu lebih baik lagi Pak. Apa itu kira-kira Pak Bang? Mungkin setelah ini Pak ya, kegiatan ini akan saya coba diskusikan dengan rekan sejawat di sekolah melalui kegiatan, misalnya kegiatan KKP sekolah atau kegiatan KKP kudus akan saya kembangkan. Mudah-mudahan dengan rencana saya ini depannya semua rekan guru di sekolah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga apa yang menjadi hambatan mereka dapat kita selesaikan. Jadi kegiatan itu yang akan melakukan itu ya ketika kegiatan KKR ya, berarti kalau lokasi tempatnya adalah di sekolah ya. Gitu. Nanti di sini kira-kira Bapak siapa yang bisa membantu Bapak? Di sini mungkin peran pas sekolah Pak ya, pas sekolah sebagai pimpinan, juga rekan sejawat di sekolah akan saya coba libatkan. Ya akan saya coba libatkan di kegiatan ini sehingga semua terlibat langsung. Baik, terima kasih Bapak. Penutupnya ini Pak Bang, mungkin saya hanya menyatakan sedikit atau ingin menanyakan bagaimana ya, ingin menyatakan bahwa pada proses kegiatan coach yang Bapak
Bapak lakukan itu sudah luar biasa, semua sudah sesuai dengan alur ceritanya dari tujuan umum sampai ke tanggung jawab, itu semua sudah Pak Bang dapatkan. Kemitraannya juga sudah luar biasa, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Bang. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku observer atau pengamat. Terima kasih, semangat dan sukses selalu untuk Pak Bang. Terima kasih Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak Riksi. Oh iya Pak Riksi, jadi perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan saya di sini sebagai observer. Nanti sebelum adanya kegiatan coaching di sini kita di sini akan mendiskusikan bagaimana rubrik-rubrik penilaian yang akan dilakukan. Jadi di dalam kegiatan coaching itu harus mencakup rubrik penilaiannya seperti nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita, terus kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching ya, kemudian bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari coach ya. Dan nanti jangan lupa ya Pak Riksi ya, disesuaikan dengan fungsi coaching yaitu kemitraan, terus kemudian proses kreativitas dan mengembangkan potensi. Baik Pak Riksi, sebelumnya sebelum kita mulai kegiatannya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Pak Riksi? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang dikembangkan ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga menjadi peserta, menghadirkan diri secara penuh. Baik, jadi kompetensi yang akan ditimbulkan atau dikembangkan itu mendengarkan secara aktif ya, sama kehadiran penuh. Baik, yang kedua Pak Riksi, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau untuk kompetensi yang ingin lebih spesifik observasi Ibu, mungkin ke sebagai pendengar yang aktif serta kehadiran yang penuh. Baik, yang terakhir Pak Riksi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Riksi? Terkait indikator yang diinginkan, ini saya lebih ke apa ya, kreatif Bu ya, kreatif serta menjadi kemitraan yang baik rekan sejawat. Oke baik, itu saja yang perlu didiskusikan. Selamat berdiskusi, selamat melakukan kegiatan coaching, mudah-mudahan sukses. Nanti kita ketemu lagi ya setelah kegiatan coaching tersebut. Oh ya, nanti di dalam kegiatan coaching saya juga ada di sana sebagai observasi ya. Oke Pak Riksi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bapak. Nah, begini Bapak ya. Ini katanya Bapak mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Kalau boleh silakan Bapak ya untuk menyampaikan sesuatu. Kira-kira itu tentang apa ya, Pak? Jadi begini Pak sih, maaf waktunya Pak ya. Iya, Bapak. Selama ini saya melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Saya rasa kurang maksimal menyampaikannya kepada tadi di kelas. Kemudian saya juga merasa bekerja sendiri karena rekan sejawat yang lain yang setingkat Pak ya, itu tidak mendukung apa yang saya lakukan Pak, tentang pembelajaran diferensiasi. Oh, gitu. Jadi permasalahannya adalah tentang dari yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang sangat menarik nih, ya, Bapak ya. Oke ya, Bapak. Jadi kita ini memiliki waktu antara 15 kira-kira ya sampai 20 menit lah, Bapak ya, untuk mendiskusikan. Nah,
kira-kira apa ini yang Bapak ingin capai dari diskusi kita kali ini? Jadi Pak, saya ingin mendapatkan sebuah solusi Pak ya, solusi bagaimana caranya supaya pembelajaran ini dapat saya tingkatkan, terutama dalam siswa Pak ya, karena pelajaran berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga saya juga ingin mengajak kawan saya untuk berkolaborasi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, baik ya Pak ya. Wah, jadi begini. Nah, saya rasa terkait pemikiran Pak Bambang hebat sekali ya. Bagaimana kita akan melakukan sebuah pembelajaran diferensiasi yang memang ini disesuaikan dengan kebutuhan murid ya ini. Nah, mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya Bapak dengan variasi yang berbeda juga Pak ya. Tapi saya merasa hasilnya pemahaman ini belum optimal gitu Pak ya. Nah, kemudian tentunya yang menjadi permasalahan Bapak ini pembelajaran itu sebetulnya seperti apa itu diferensiasi. Baik, Pak. Jadi ini Pak, mungkin yang saya alami Pak ya, mungkin ada 3 hal yang menjadi hambatan atau menjadi sesuatu yang menjadi hambatan tentang pelajaran diferensiasi ini, di mana cara meningkatkan pemahaman peserta didik dalam belajar, dan saya juga ingin bagaimana caranya meningkatkan kerjasama dengan rekan sejawat saya yang lain untuk dapat berkolaborasi Pak ya, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang saya inginkan, pembelajaran yang Diferensiasi. Nah, ini menarik sekali nih Pak ya berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi Bapak ini memiliki tiga hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi bersama rekan sejawat. Kalau boleh tahu nih Pak ya, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak di pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini Pak ya, saya ingin melakukan semacam wawancara dengan tadi di sejawat persiapan mereka dalam melakukan pembelajaran ini, pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga pembelajaran ini dilakukan secara berkesinambungan Pak, itu mulai dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 sudah diterapkan pembelajaran ini, sehingga nanti ketika ada kesinambungan ini mereka terbiasa Pak melakukan metode pembelajaran dengan diferensiasi. Oke, jadi dia terbiasa ya Pak belajar berdiferensiasi. Itulah Pak ya. Saya mengapresiasi dan salut sekali. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan terkait pembelajaran diferensiasi itu apa ya, kalau boleh saya tahu langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua pelajaran Di kelas Pak ya, di kelas. kelas saya sudah mengelompokkan beberapa siswa atau beberapa murid berdasarkan gaya mereka belajar. Kemudian ada yang minat ya, tentang autovisualisasi. Kemudian saya juga membuat semacam KPD untuk yang tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian saya juga mendiskusikan kegiatan ini melalui kegiatan KKG di sekolah. Jadi KKG-nya di sekolah dulu Pak ya, dengan sejawat yang setingkat. Oh iya. Kita kan ada 3 ombak, jadi kita diskusi tentang kegiatan ini. Yang sudah saya lakukan Pak, melakukan pemetaan Pak ya, pemetaan dan KKD dan diskusi melalui KKG di sekolah. Mantap sekali ya Pak ya, itu langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan KKG, kan kemudian juga dalam penerapannya ada KKD
PPD yang sampaikan ini itu sebetulnya sudah memang masuk ke dalam pembelajaran berdifferensiasi kok. Itu begini Pak ya. Kalau tidak keberatan Pak ya, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdifferensiasi? Alhamdulillah Pak ya, di sekolah cuma dari pimpinan itu bapak kepala sekolah juga mendukung kegiatan ini yang kasih jawab yang tingkat. Kebetulan saya di kelas 6C, jadi mulai kelas 6A dan 6B itu mendukung sehingga kegiatan ini saya lakukan. Oke, baik Pak, bagus sekali Pak ya. Bapak sudah melangkah tadi sekali Pak. Jadi terkait dengan dukungan kepala sekolah, juga bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru, Pak ya. Tentunya ini kan apa ya? Suatu hal yang sangat luar biasa untuk Bapak. Nah begini Pak ya, supaya berdiferensiasi ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik, kira-kira untuk kolaborasi atau seperti apa sih dari rekan guru dan Di lapangan Pak ya, kami sedikit mengalami kendala Pak, yaitu kaitannya dengan mengajak kelas jawab untuk kolaborasi Pak ya, karena masing-masing wali kelas mempunyai karakter yang berbeda-beda, karena kebetulan saya itu perempuan dan saya laki-laki mungkin. Jadi itu banyak hambatannya. Kami juga tetap harus mengajak, ya, saya tetap mengajak mereka untuk bergabung atau kolaborasi, dan pada rekan-rekan sejawat yang di kelas 4, 5, 6, dan 6, 4 dan 5 Pak ya, itu kita juga melakukan komunikasi agar pembelajaran berdiferensiasi ini cukup mereka lakukan, sehingga nanti siswanya ketika naik kelas 5 atau kelas 6 sudah terbiasa dengan pembelajaran yang berdifferensiasi tadi. Nah, jadi terkait dengan langkah yang Bapak lakukan dalam berkolaborasi ini dengan rekan yang dari rekan sejauh yang mengajar 4, 5, jadi tentunya ini ada sesuatu harapan. Kira-kira harapan Bapak ke depannya itu seperti apa? Jadi harapan saya Pak ya, saya berharap kolaborasi ini dapat dijalankan, baik terus ditingkatkan Pak ya, dapat terus ditingkatkan, karena untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman, ya, pemahaman saya terutama dengan rekan-rekan sejawat yang lain, sehingga mereka akan lebih senang mengikuti atau melakukan pembelajaran yang setelah saya lakukan. Jadi banyak mereka Mengajak ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Bamsi, dari penilaian atau grade itu antara 1 sampai 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat dari Bapak ini, dan bisa dinaikkan kira-kira ke grade itu berapa? mungkin untuk saat ini tingkatannya PNG atau grade-nya mungkin pada yang level 5 ya. Oh, Kita level 5 karena ada beberapa rekan itu yang lain yang sudah senior, kemudian mereka masih nyaman dengan kebiasaan mereka dalam menerapkan metode pembelajaran yang saat ini Pak ya. Metode ceramah, mungkin mereka masih nyaman dengan hal itu, sehingga saya pribadi membutuhkan banyak waktu atau persiapan untuk meyakinkan mereka untuk mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga harapan saya levelnya atau grade-nya naik juga pada level, karena hubungan dan guru yang kita itu juga alhamdulillah Pak mendukung, karena hambatannya cuma di guru yang kelas 9 ini dengan mereka yang sudah nyaman dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Harapan saya ingin meningkatkan level grade yang tujuh itu ya. Jadi metode kenapa di grade itu masih juga muslim, karena metodenya yang digunakan adalah ceramah. Wah, ini menarik ini analisis dari Bapak ini ya, terkait grade guru di sekolah itu tadi yang memang ingin peningkatannya sampai ke 7 dan penilaiannya. Jadi apakah nih Pak ya, ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak itu dengan rekan kelas lain
assessment kepada peserta didik, kemudian ada waktu selama satu pekan sambil saya melakukan remedial Pak ya, untuk perbaikan kepada peserta didik. Saya mengolah nilai dan analisis nilai, kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat itu membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Pak ini setelah atau sebelum dan sudah ini diterapkan? Oh, alhamdulillah Pak ya. Saya sangat bahagia sekali karena Bapak sudah menemukan solusi permasalahan yang Bapak hadapi ini tadi ya. Ini mungkin saya akan bertanya kembali terkait siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang nantinya akan Bapak laksanakan. Karena ini keinginan saya Pak ya, mungkin saya pribadi sebagai penanggung jawabnya. Jadi saya penanggung jawab kegiatan, sehingga saya sebagai menginisialisasi kegiatan ini, sehingga ke depan kelas 4, 5, dan 6 yang lain dapat, bahkan belum apa lain ya, seperti PJOK dan PABP bisa bergabung dalam kegiatan. Oh, jadi diferensiasi. Jadi tidak hanya grup kelas itu tadi ya, jadi dengan telepon gitu ya, ini dilibatkan dalam diskusi itu ya, dalam proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini ya untuk memastikan saja Pak, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas. Jadi mungkin saya akan memulainya dengan untuk komunikasi Pak ya. Komunikasi itu sangat penting, apapun keinginan kita, apapun rencana kita, tanpa kita ada komunikasi mungkin rencana apapun, sebagus apapun tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya akan coba menghubungi rekan-rekan yang lain, guru lain untuk memastikan waktu kapan yang mereka benar-benar siap, benar-benar senggang, sehingga kita dapat berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Komunikasi yang penting. Bagus sekali Pak ya, sangat bagus. Kebetulan begini Pak ya, karena kita waktunya hanya sampai 1 menit ya. Alhamdulillah Pak ya, jadi sudah banyak yang dapat Bapak ungkapkan. Kemudian terkait permasalahan tadi, ada apa kegiatan yang akan Bapak lakukan untuk mendiskusikan, bekerjasama dengan rekan sejawat, berkolaborasi baik dengan kelas ataupun dengan mata pelajaran. Ini sangat bagus Pak ya. Saya senang karena Pak Bams ini bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Oke, terima kasih Pak ya. Saya nanti tunggu kembali diskusinya. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktunya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Bapak semakin senang dan sukses, Terima kasih. dan Bapak semakin selalu sehat walafiat. Terima kasih Pak. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rizky, setelah tadi saya mengamati kegiatan coaching Pak Rizky dengan Pak Bambang, nah di sini dari pengamatan saya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Rizky. Ya, pertanyaan yang pertama itu, apa nih Pak Rizky menilai sendiri performa dalam kompetensi diri? Bagaimana? Performa dari potensi tadi yang dapat saya rasakan berkaitan coaching Bang, ya sudah sesuai dengan kita. Kemudian saya juga di sana sudah memposisikan diri hadir penuh serta menjadi pendengar yang aktif. Baik, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Jadi kenapa saya dapat menilai seperti itu? Karena kita tetap pada alur yang sesuai ya Bu ya, yaitu dengan alur kita. Jadi melakukan apa dari tujuan umum, adanya identifikasi masalah, kemudian rencana aksi serta ada tanggung jawab. Itu Bu. Baik Pak Rizky, jadi hasil dari pengamatan yang tadi saya amati Pak Rizky ya, memang pas tadi kegiatan observasi
di sana Pak Rizky sudah menunjukkan sudah terlihat alur cerita ya, sudah terlihat alur ceritanya sudah ada, kemudian kompetensi yang akan dikembangkannya sudah ada, indikator yang akan diobservasi juga sudah ada semuanya. Terus Pak Rizky juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kemudian setelah itu coach juga bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Nah, baik Pak Rizky, mungkin ada sedikit yang harus ditingkatkan lagi Pak Rizky ya, dari kayak seperti mendengar kalau jadi pendengar aktif mungkin sudah, tapi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dan membantu membuat si coach itu bisa mengembangkan solusinya, mungkin itu bisa ditingkatkan. Baik Pak Rizky, mungkin semuanya sudah sesuai Pak Rizky ya, sudah sesuai dengan rubrik penilaian juga. Sukses selalu Pak Rizky. Terima kasih. Terima kasih. Nah baik Pak Rizky ya, namun demikian ya, saya juga masih melihat hal-hal yang perlu dikembangkan oleh Pak Rizky ya, terutama dari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Jadi di sana yang harus dikembangkan supaya bagaimana si coach itu bisa mengembangkan ide-idenya dan solusinya, mengeluarkan masalahnya ya, supaya dia bisa menemukan solusinya dengan baik. Nah baik Pak Rizky, dari hasil kegiatan tadi tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya akan seperti apa dari coach? Kalau untuk tindak lanjut kemudian saya akan kolaborasi tentunya dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan kepala sekolah tentunya, agar saya dapat bisa menjadi coach dalam baik pembelajaran di kelas, di kelas maupun di sekolah. Mungkin itu tindak lanjutnya ya. Baik. Nah, dari diskusi kita hari ini, Pak Rizky ya, sudah terbayang Pak Rizky ya, Pak Rizky akan melakukan atau untuk meningkatkan performa di area ini. Mungkin kapan akan dikembangkan? Terkait kapan dikembangkannya mungkin bisa secepatnya Bu ya, secepatnya. Dan untuk lokasinya pun mungkin bisa di sekolah, di kelas. Itu yang bisa saya akan sampaikan ini. Siapa aja yang akan terlibat dalam rencana ini Pak Rizky? Ya, dia yang akan terlibat dari siswa sendiri, kemudian dari rekan sejawat, serta mungkin kepala sekolah juga. Baik Pak Rizky, kita sudah di penghujung pembicaraan dan diskusi. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching ini kita bisa membantu teman kita yang sedang mempunyai permasalahan Pak Rizky ya. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan solusi juga. Baik Pak Rizky, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Bambang. Selamat siang ya. Selamat siang Apa Pak. kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu. Baik Bu Lina. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan, kompetensi apa yang akan dikembangkan dan nanti saya mengamati kegiatan Ibu, kegiatan coach. Baik Pak Bambang, jadi dalam kegiatan coaching ini akan saya lakukan dengan Pak Rizky. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan secara utuh juga supaya kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot yang berbobot. Yang ketiga Bu ya. Ya. Menghadirkan secara penuh, pertanyaan yang berbobot. Kemudian kan tadi ada 3 Bu ya. Ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik
yang akan saya observasi? Yang lebih difokuskan mungkin yang pertama ya, yang mendengarkan secara penuh sama kehadiran yang secara penuh juga, ya gitu. Baik Ibu. Kemudian indikator apa yang bagaimana yang akan diinginkan? Baik Pak Bambang, jadi indikator yang ingin saya capai Pak Bambang ya dalam kegiatan coaching ini yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, sama yang ketiga itu adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu Pak Bambang. Baik Ibu, bagus sekali ya nanti rencana Ibu yang akan diterapkan pada kegiatan coach atau coaching. Nanti kemudian akan saya amati apakah rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Riksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lina. Gimana kabarnya Pak Riksi? Alhamdulillah baik hari ini. Pak Riksi, di sini saya punya waktu 15 menit, kita akan ngobrol-ngobrol Pak Riksi ya. Nah, soalnya akhir-akhir ini saya melihat Pak Riksi kok seperti tidak bersemangat Pak Riksi ya. Nah, kira-kira kenapa sih Pak Riksi itu? Terima kasih Ibu ya mau memperhatikan saya dan juga persediaan begini. Saya ini hanya mendapatkan sebuah solusi dari saya. Baik, jadi kira-kira tujuan dari kita berbincang-bincang ini Pak Riksi ingin mendapatkan solusi ya dari yang masalah Pak. Kira-kira masalahnya apa sih Pak Riksi? Saya itu masih bingung ya, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang semangat mengajar. Dan kadang-kadang juga saya sering tidak fokus di kelas itu. Lalu yang membuat Pak Riksi merasa bingung itu kenapa ya? Jadi saat saya mengajar itu murid-murid itu kurang bersemangat, juga kurang memperhatikan saya. Ini jadi membuat saya kurang bisa bersemangat. Jadi anak-anak itu tidak terlalu kurang memperhatikan saya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga membuat saya jadi kurang bersemangat. Jadi anak-anak kurang bersemangat ya dalam belajar. Jadi fokus konsentrasinya anak-anak masih kurang ya Pak Riksi ya. Nah, kira-kira apakah itu di semua jam pembelajaran, apa hanya di jam pembelajaran apa nih? Ada Bu, jadi boleh dikatakan sebagian pembelajaran gitu. Jadi murid-murid saya itu tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, contoh yang maksudnya anak-anak tidak mengikuti pembelajaran dengan baik itu yang seperti apa Pak? Mungkin Bu ya, mungkin karena saya kurang mengajarnya, atau mungkin saya ini yang kurang aktif dalam kegiatan mengajar. Nah, ketika di kelas nih Pak Riksi emang biasanya menggunakan pembelajaran seperti apa? Apa cuma hanya ceramah saja atau seperti apa Pak Riksi? Sebetulnya Bu ya, selain daripada metode tersebut, saya juga menggunakan pembelajaran yang saya dikatakan pembelajaran juga ada menggunakan beberapa video, dan kemudian saya juga mengajak murid saya itu keluar. Hanya saja setelah saya perhatikan juga kita apa yang kurang murid, saya melihat antusiasme dari murid itu sepertinya kurang gitu, selalu kurang terlihat. Apakah mungkin karena metode saya yang kurang baik atau bagaimana seperti itu ya? Nah, Pak Riksi sudah tahu kalau seandainya anak itu tadi kurang ya dalam antusiasme tadi. Kemudian upaya-upaya apa nih yang akan Pak Riksi lakukan agar potensi anak itu Mungkin saya akan mencoba untuk berdiskusi Bu ya, mencari referensi atau bahan-bahan yang memang ini dapat menarik
tua dan Kemudian kalau apakah bakal ada hambatan-hambatan tidak ini Pak Rizky? kalau untuk hambatan tidak ada Bu ya, karena secara materi yang digunakan juga mungkin daya dukung juga yang lain yang hambatan ini lebih aktif lagi dan bersemangat. Nah kemudian cara untuk agar perubahan yang Pak Rizky inginkan itu atau upaya-upaya yang akan Pak Rizky lakukan itu agar sesuai, apakah Pak Rizky akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin dengan yang lainnya seperti apa? Bisa saja Bu ya, mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian menampilkan masyarakat lainnya, mungkin bisa menggunakan sesuatu menggunakan kayak kuis atau dengan game-game yang bisa membuat anak lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kalau seperti itu, berarti solusi yang akan dilakukan Pak Rizky ini supaya anak antusias lagi. Kan tadi Pak Rizky bilangnya kalau anak itu kurang fokus. Nah, solusinya akan seperti apa yang dilakukan Pak Rizky? Untuk solusinya mungkin yang bisa saya akan coba terapkan nanti ya, berkaitan dengan kegiatan diferensiasi atau pembelajaran beda dengan menggunakan sumber belajar lain, mungkin bisa menggunakan komik ya, atau menggunakan gambar biar anak juga lebih bersemangat, karena sebagian memang murid saya ini mereka senang kalau dalam pembelajaran yang lain kayak pembelajaran SBMPTN kan kesenian kayak gambar dan sebagainya kan senang. Nah, oke. Kalau dalam hal pembelajaran nih Pak Rizky ya, kan Pak Rizky katanya bakal melakukan seperti kayak ada media komik, berbeda-beda intinya ya Pak Rizky ya, kreatif. Nah, contoh hal yang seperti apa nih dalam hal pembelajaran, proses pembelajarannya akan seperti apa kalau seperti itu? Mungkin saya akan mencari cerita-cerita yang menarik tapi yang tidak terlepas dari kurikulum yang kita ajarkan. Dan kebetulan saya juga Bu bisa sedikit itu kan membuat gambar gitu ya, desain gambar itu mungkin Bu ya. Oke, baik Pak Rizky. Tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung pembicaraan nih, perbincangan. Terus yang akan saya tanyakan harapan Pak Rizky nih untuk kedepannya anak itu pengen Pak Rizky seperti apa? Jadi harapan saya ingin anak ini tetap fokus, semangat, senyum, bahagia terus pembelajaran disampaikan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang selalu berbeda, permainan-permainan yang berbeda. Baik Pak Rizky. Kalau dari nilai atau grade Pak Rizky ya, penilaian kalau yang sekarang Pak Rizky rasakan mungkin ada di skor berapa tuh? Dari 1 sampai 10? Untuk saat ini Bu ya, untuk saat ini dari skor yang dapat saya berikan untuk terhadap saya mungkin saya berada di posisi poin 4 ya. Nah, Pak Rizky inginnya di poin berapa? Harapan saya tidak terlalu besar Bu ya, yang penting tercapai ya. Saya bisa mencapai. Oke, baik Pak Rizky. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Rizky bisa tercapai. Saya tunggu ya. Kira-kira ini mau kapan nih? Akan ditindaklanjutinya mau kapan nih Pak Rizky? Insya Allah Bu ya, karena saya juga mencari referensi yang lainnya. Insya Allah lah antara seminggu atau 2 minggu ke depan saya akan Siap, saya tunggu Pak Rizky ya untuk nanti kita berbincang-bincang lagi, untuk kita sharing lagi Pak Rizky ya. Baik Pak Rizky, terima kasih karena waktu juga sudah pas banget 15 menit ya. Oke, mudah-mudahan Pak Rizky ya, mudah-mudahan semuanya sukses, bisa tercapai, anak-anak juga mudah-mudahan bisa antusias lagi dengan ide-ide dan solusi Pak yang akan Pak Rizky kembangkan. Amin. Terima kasih banyak Bu atas perhatiannya.
kita menjadi tempat yang mau membantu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Lina, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan itu kompetensi apa yang akan dikembangkan ketika nanti saya mengamati kegiatan Ibu kegiatan coach. Baik Pak Bambang, jadi dalam kegiatan coaching ini yang akan saya lakukan dengan Pak Rizky, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan secara utuh juga supaya ya, kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot yang berbobot. Yang ketiga Bu ya, Yang menghadirkan secara penuh, pertanyaan yang berbobot. Kemudian kan tadi ada 3 Bu ya. ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan saya observasikan? Yang lebih difokuskan mungkin yang pertama ya, yang mendengarkan secara penuh sama kehadiran yang secara penuh juga, iya gitu. Baik Ibu. Kemudian indikator apa yang bagaimana yang akan diinginkan? Baik Pak Bambang, jadi indikator yang ingin saya capai Pak Bambang ya dalam kegiatan coaching ini yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, sama yang ketiga itu adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu Pak Bambang. Baik Ibu, bagus sekali ya nanti rencana Ibu yang akan diterapkan pada kegiatan coach atau coaching. Nanti kemudian akan saya amati apakah rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Bambang. Kegiatan coaching. Udah.